Tentang gosip Rizky Syahfarudin dan Nadia Mustika Rahayu. Karena gini, ada gosip-gosip mereka tuh kan ada pernikahan lagi ta'aruf ya, baru 1 bulan kenal, setelah itu dijodohkan, 1 bulan kenal akhirnya menikah. Berarti secara muslim tuh mengikuti ta'aruf begitu. Tapi kok kenapa ya dalam beberapa pekan ini di Instagram dari Rizky kok udah dihapus semua gitu. Ada juga yang bertanya-tanya, kenapa sih kok Rizky sekarang nggak memakai cincin kawin seperti itu. Yang saya lihat seperti ini ya, dari penerawangan saya, yang saya lihat kayaknya rumah tangga mereka memang lagi ada gejolak-gejolak luar biasa. Mungkin karena merasa pernikahan ini kan sangat terlalu cepat bagi saya. Kenapa terlalu cepat nih begini? 1 bulan perkenalan dan setelah itu langsung menjalin pernikahan, kan sedikit banyak belum mengenal satu sama lain. Yang saya lihat memang dari pernikahan mereka ini 2 sifat yang berbeda dijadikan satu, apalagi masih sangat tipis banget ya, baru 1 bulan perkenalan kan berarti masih belum kenal banget. Si Rizky belum kenal Nadia juga belum kenal real siapa Rizky, keluarga pun mungkin mereka belum kenal sedetil-detilnya. Jadi mungkin sekarang lagi penyesuaian, sedikit ada percekcokan. Jadi si Rizky merasa diri dia terlalu kok nggak sesuai dengan yang seperti dia harapkan gitu. Nah dia juga merasa seperti itu gitu. Karena ada di rumah tangga mereka ini yang saya lihat ada seperti ada campuran orang ketiga yang mungkin mengganggu sedikit, seperti kayak nama baik, dari merasa kok dapat pasangan ini kayaknya nggak begitu kurang care gitu loh buat Rizky. Mungkin dari keluarga, dari pihak ketiga ini merasa Rizky kurang begitu cocok dengan ini gitu loh, terlalu cepat mengambil keputusan. Seperti itu yang saya lihat seperti itu. Ada orang ketiga ini maksudnya keluarga pihak manakah atau siapakah, mungkin bisa dijelaskan? Yang saya lihat begini, mereka rasa dari pihak ketiga ini dari keluarga dari Rizky. Karena dari pihak keluarga Nadia juga ada, karena ada merasa seseorang yang merasa dia dibelakangi gitu loh. Dibelakangi seperti ini, seperti tidak dianggap. Nah jadi Rizky pun tidak tahu cerita ini, yang real semuanya tuh dia tidak tahu. Itu yang saya lihat seperti itu. Yang tidak dianggap ini yang dimaksud apakah memang belum lama ini kan juga muncul sosok seseorang yang mengaku ibunya. Apakah memang ibu kandung ini yang dimaksud? Ya saya lihat seperti itu, ibu kandung dari Nadia gitu. Itu dia merasa tidak dianggap. Dan juga si Rizky juga yang saya lihat dia belum mengenal real semuanya gitu loh. Karena Nadia juga belum cerita real, karena bagi saya kita tidak bisa menyalahkan ini dua. Lihat dari pasangan ini, di antara semua banyak cerita ini, ta'aruf lah, sekarang ada masalah lah di pernikahan satu bulannya, ada orang yang ngaku ibunya lah. Secara umum, apa yang lihat dari pasangan ini? Saya lihat dari pasangan ini, kita tidak boleh mengatakan bahwa pasangan ini akan berpisah. Saya tidak mau, karena saya tidak mau mendahului Allah Ta'ala. Tapi yang saya lihat, saya takut di suatu saat pasti akan ada perpecahan luar biasa seperti itu. Perpecahan dalam artian mengarah ke arah yang memang mungkin yang saya terawang sedikit akan seperti itu. Oke. Berarti di kondisi seperti ini yang Nyai lihat ini sebetulnya masih siapa sih Nyai yang masih memang apa sih yang masih dipertahankan? Apakah memang mereka merasa baru nikah nggak mungkin lah kita? Yang saya lihat begini, yang saya terawang begini, bukan karena mereka baru menikah, karena mereka ini masih penyesuaian ya. Jadi penyesuaian banget. Yang saya lihat tuh masih banyak cekcok loh, banyak percekcokan di rumah tangga mereka. Jadi mungkin yang satu pengen diperhatiin, yang satunya agak cuek kayak Rizky, orangnya minta diperhatiin, sedangkan dia juga pengennya dimanja. Jadi saling bagi saya beda prinsip gitu loh. Karena yang saya lihat dari penerawangan saya, mereka berdua ini beda prinsip, beda banget, sangat-sangat beda gitu loh. Karena yang satu
pengennya diperhatiin, dimanja, sedangkan dari pihak laki-laki juga pengen dimanja. Jadi tidak mau menceritakan real apa yang terjadi dengan diri mereka. Jadi yang saya lihat dari rumah tangga mereka ini, ya itu yang membuat jadi percekcokan luar biasa gitu loh. Oke. Apa karena memang mereka hidup terpisah Nyai saat ini? Karena Nadia ini kan masih kuliah di Bandung, sedangkan Rizky di Tangerang. Kalau bagi saya yang hidup terpisah ya pasti itu, pasti banget. Karena gini loh, rumah tangga itu yang satu rumah pun ya, kita berumah tangga, satu rumah pun kadang-kadang kita bisa beda pendapat. Apalagi jauh banget, bagi saya jauh dong. Gimana mereka bisa menyesuaikan? Karena mereka juga pertemuan mereka juga sangat-sangat tipis banget. Bagi saya sangat tipis. Pertemuan ta'arufnya cuma 1 bulan, setelah itu mereka pernikahan, setelah itu dipisahkan lagi ke tempat beda tempat gitu loh. Jadi saya kalau bertemu ya banyak cekcok deh, karena yang satu saya lihat yang dari perempuannya cemburunya luar biasa. Ya namanya juga pengantin muda ya, biasanya kalau pengantin muda ya pasti ada sedikit cemburu, pengen diperhatiin seperti itu. Oke. Ada yang bilang Nadia ini masih cemburu dengan masa lalu Rizky. Dan ada juga yang bilang bahwa Rizky ini masih belum bisa lepas dari bayang-bayang mantannya sebelumnya. Sehingga juga jadi polemik. Karena saya lihat begini, kalau Nadia cemburu dengan masa lalu, bagi saya itu wajar. Semua perempuan itu pasti cemburu dengan masa lalu pasangannya. Tidak ada seorang perempuan yang tidak cemburu dengan masa lalu pasangannya itu. Laki-laki pun sama, semuanya seperti itu. Pasti ada pengaruh gitu loh. Itu yang saya lihat. Seperti Rizky, tidak bisa melupakan dengan mantan dia yang lalu. Mungkin dia mencari sosok perempuan yang seperti mantan dia. Itu yang saya lihat. Tapi dia nggak nemu di Nadia gitu loh. Itu yang saya lihat seperti itu. Tanpa bermaksud menyalahkan ta'aruf salah atau benar gitu ya, itu hal lain ya. Ada nggak penyesalan di antara mereka berdua yang baru ketemu sebulan terus memutuskan untuk menikah? Bagi saya untuk sekarang ini masih belum ada penyesalan sih ya, karena masih anak-anak banget saya lihat sih ya. Jadi mungkin 1-2 tahun mungkin ada nanti penyesalan. Kalau masih baru-baru ini ya masih senang-senang, nanti bertengkar, ribut seperti itu. Ya orang-orang anak-anak yang masih baru, bagi saya anak-anak banget ya. Karena pernikahan ini pernikahan yang bagi saya belum sebenarnya ini belum saat buat mereka untuk menikah, seperti itu yang saya lihat. Kenapa? Belum dewasa banget. Karena kita membina rumah tangga itu tidak segampang membalik telapak tangan. Seperti itu. Berarti penerawangannya ini kira-kira masalah akan timbul setelah 2 tahun ke depan. Mungkin 1-2 tahun ini akan ada cobaan yang luar biasa yang saya lihat. Cobaan rumah tangga deh. Mungkin karena perhatian lebih kurang. Setelah itu banyak macam sih. Karena keadaannya masih COVID ya. Jadi masih aman-aman aja. Nanti setelah COVID mungkin sibuk lah, pasangan si Rizky-nya sibuk, apa minta diperhatiin. Nanti mulai cekcok seperti itu. Nyai sempat di vlognya salah satu artis di Kolbimel ya kalau nggak salah, di salah satu vlog artis, Rizky sempat ngomong begini bahwa Lesti itu kurang cocok sama Rizky Bilar. Ini ungkapan dari hati bukan kecemburuan Nyai? Ungkapan kecemburuan. Saya lihat sih ungkapan cemburuan gitu loh. Ungkapan yang dia merasa ada penyesalan gitu loh. Kenapa sih lu harus mendapati dia gitu, memilih laki-laki itu gitu. Ya inilah penyesalan. Penyesalan itu pasti datangnya terlambat. Tidak akan mungkin semua di depan ya. Kalau semua di depan semuanya akan baik. Dan orang pasti akan tidak mengingat dengan dosanya.